Ya awali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada malam hari ini, sebetulnya ini sebelum saya menyapa para pejabat-pejabat di RT 9, saya kira tadi ada Pak Duku gitu ya. Nah, di sini yang pertama kali saya mengucapkan salam, mudah-mudahan kesejahteraan bagi kita semua, terutama pengurus RT 09 yang baru seumur jagung. Mohon maaf, sebetulnya nggak ada panitia ya Pak RT ya Pak Ilyas ya untuk syawalan ini. Tidak ada, luar biasa. Ini betul-betul ngirit ya. Kalau ada panitia mungkin habis untuk konsumsi dan lain sebagainya, untuk koordinasi. Dan yang dipilih adalah halaman masjid. Alhamdulillah halaman masjid ini sebetulnya saya menyambut dengan sangat bangga. Karena memfungsikan masjid itu sebetulnya adalah untuk fungsi kegiatan sosial, tidak cuman hanya untuk sholat bagi kaum muslim. Keberadaan masjid mestinya yang paling baik adalah tidak menjadi masalah sosial. Dan ini dibuktikan oleh Pak RT, Pak Ilyas, ini tidak dilaksanakan di gedung serbaguna yang belum ada plafonnya. Takutnya kalau ada kucing loncat, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke puskesmas. Nah ini juga tukang todong ini Pak Ilyas ini. Tadi ketika saya sholat maghrib, nodong gitu ya, dipepeti, seolah-olah berbaik-baikan, disalami. Pak Iwan nanti kasih tausiah. Lah, yang WA pun tidak, gitu gitu. Tapi ya karena memang Pak Ilyas ini ada tukang todong ya bagaimana, memang wajahnya itu memelas sekali gitu. Jadi nanti Mas Adi tadi, ya Mas Adi, Pak Adi tadi yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di RT 09 terutama di Blok I. Nanti kalau misalnya rata-rata satu keluarga itu menyumbang 5 kursi, ya mestinya 10 kali lipat. Gitu. Betul. Yang kedua adalah saya mengucapkan salam dan doa untuk kita semua kepada bapak-bapak yang memang sudah lama tinggal di RT 9. Karena terus terang saya baru tinggal ikut bergabung di RT 9 itu sejak tahun 2014, belum lama. Jadi saya juga mohon bimbingannya dan mohon maaf ketika saya harus berdiri di sini untuk berjumpa dengan Bapak Ibu se-RT 09. Saya mohon maaf membuat kepean karena tadi saya dijawil sama Pak Charles Elias, kalau bisa jangan lama-lama Pak. Ya paling 2 jam gitu ya Pak Charles. Ya. Yang kedua adalah kami mumpung ada di tempat yang berbahagia ini mengucapkan selamat Idul Fitri. Saya pribadi mengucapkan selamat berlebaran dan kembali ke kampung halaman, kembali ke Jogja bagi yang sudah mudik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, terutama kaum muslim yang sudah melaksanakan puasa Ramadan, ini diterima oleh Allah SWT. Dan pada hari ini, kalau kita lihat di tanggalan atas saya ini, adalah tanggalan, ada tanggal kalender biasa dan ada tanggal Syawal. Sudah 11 Syawal juga, berarti kita sudah hampir melewati sepertiga bulan. Mudah-mudahan di 11 Syawal ini saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas nama RT 09 pengurusnya, apabila ada kekhilafan selama ini mohon dimaafkan sebesar-besarnya dengan ketawaduan dan keikhlasan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ikrar tadi tidak cuma hanya diucapan saja nggih Bapak Ibu nggih. Ikhlas
Nah, kalau mau ikhlas, saya akan menyampaikan satu buah. Jadi ini saya ambil dari ceramahnya Gus Baha ketika di Kagama. Jadi keluarga alumni Gajah Mada ini menyampaikan bahwa karena temanya di sini adalah saling memaafkan dan wah ini juga agak susah gitu ya. Jadi nyari temanya ini juga tadi, ya Allah saya kasih petunjuk karena gara-gara ditonton Pak Ilyas. Saya teringat, oh pernah ada sawalan Gus Baha menyampaikan tentang persis sama dengan saling memaafkan. Yang nanti akhirnya saya terakhir untuk kaum muslim saya akan menyampaikan satu buah hadis. Rodok ngampleng ini nanti. Jadi memang kalau di Indonesia itu saling memaafkan itu sudah menjadi tradisi. Tapi tradisi ini tidak main-main. Tradisi ini adalah saling memaafkan dan harus ketemu muka. Kalau sekarang ada teknologi WA gitu ya. Tapi kalau belum ketemu muka, sepertinya belum marah. Saya menyambut bahwa kebudayaan ini betul-betul sangat mulia. Kalau kita rujuk, kenapa harus Idul Fitri? Karena Idul Fitri itu sendiri bagi kaum muslim adalah kalau dia sudah selesai melaksanakan puasa 1 bulan penuh, 1 bulan ya. Nah ibu-ibu mungkin ada yang masih ngutang ya. Berarti belum 1 bulan, segera sahur utangnya ya. Kalau sudah puasa 1 bulan, itu ganjarannya adalah dimaafkan oleh yang menciptakan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Allah berikan atau Tuhan berikan kalau yang membuat kesalahan itu adalah sesama manusia. Bukan sesama muslim saja, tapi sesama manusia. Jadi di hari raya Idul Fitri itu kondisi seseorang itu sebetulnya menginginkan bahwa dia itu mendapatkan ampunan tidak cuma hanya Gusti Allah, dari Gusti Allah, tapi juga dari sesama manusia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat Pak Ilyas ketika tadi bukan ceramah ya, memberikan sambutan itu merasa Pak Ilyas itu sebagai apa? RT, kepala sekolah, manusia biasa. Kalau Pak Ilyas sebagai RT itu, kalau Bapak Ibu sebagai warganya, apa menganggap Pak RT itu sesuatu manusia yang harus kita hormati? Tentu saja kalau dalam hatinya Pak Ilyas ya kan. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Ini rodok karena Pak Ilyas itu seorang guru gitu. Kalau saya tanya, besi sama kertas itu kuatan sinten? Kuatan siapa? Pasti kalau ilmu pengetahuan, ilmu fisika, ilmu kimia mengatakan bahwa kalau yang namanya besi itu kalau dilawankan sama kertas, kalah. Ibaratnya Pak Ilyas ini adalah sebuah besi. Wangel banget Pak kalau mau dikandani misalnya. Saya pun ya Pak Ilyas sih. Wangel banget misalnya. Keras seperti besi, kuatnya seperti besi, memerintahnya seperti besi. Apa dayanya saya seorang warga hanya RT 9. Pak RT misalnya tadi minta nopo tadi, tolong bersihkan lingkungan masing-masing. Kalau misalnya ada rumput, bukan rumput yang bergoyang ya, rumput yang sepertinya mengganggu pemandangan dan mengganggu agar tidak ditelai kucing, ya ada solusi, salah satunya mungkin pakai obat kimia atau pakai cara yang lain dengan cara dicabut dan sebagainya. Apakah Pak RT ini adalah seorang yang memang kita harus selalu akui kekuatannya seperti besi, sedangkan kita sebagai warga dan sebagai kertas tidak? Kalau ilmu kimia, ilmu fisika menyatakan besi itu pasti kalah dengan sesuatu yang lebih keras dari besi, ataukah kertas itu selalu lebih lemah daripada besi? Itu sebetulnya secara hukum alam memang semacam itu. Tapi kalau Allah berkehendak, mohon maaf, coba kumpulkan
kertas se-RT 9 untuk membakar besi. Misalnya, apakah besi itu juga akan leleh ataukah tetap dia itu sekeras itu? Saya kira tidak. Suatu ketika juga yang namanya besi itu pasti akan leleh juga karena kertas itu berfungsi untuk membakar besi. Jadi kalau kita menyatakan bahwa ilmu fisika, ilmu yang lain menyatakan bahwa yang kuat itu selalu lebih menang daripada yang lemah. Kalau kata Allah mengatakan bahwa, kalau Tuhan mengatakan bahwa besi ini sebetulnya lebih lemah daripada kertas, bisa. Allah tinggal membalik saja. Gusti Allah itu tinggal membalik saja. Kertas kalau dikumpulkan banyak itu bisa mengalahkan besi. Makanya Pak Elias, kalau sebagai besi, kita harus tahu, oh ternyata kertas itu bisa mengalahkan besi. Kertas, kalau kita tulis dan kita sebarkan ke orang-orang, itu akan menjadi senjata yang mematikan. Coba aja kalau zaman dulu tidak ada WA, itu kan ada surat kaleng gitu. Bukan surat dimasukkan ke kaleng, surat nggak ada namanya, kemudian ayo kita demo Pak RT, Pak Elias untuk turun dari RT misalnya. Alhamdulillah. Itu sudah bisa menjadikan kertas itu mengalahkan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, apa iya kita harus membedakan besi sama kertas? Besi bisa mengalahkan besi, kertas bisa mengalahkan kertas, dan lain sebagainya. Jadi, kita sebagai manusia ini, sebagai masyarakat, itu sebetulnya kedudukannya adalah sama. Nah, oleh karena itu, dalam beragama, saya yakin semua yang hadir di sini adalah beragama. Ketika kita itu melakukan suatu ibadah untuk melaksanakan kewajiban agama kita, itu sebetulnya tidak sembarangan. Bapak Ibu kalau beribadah itu selalu mempunyai bekal ilmu. Nah, untuk saat ini saya ingin menyatakan bahwa ada satu sikap yang ketika kita bermasyarakat di sosial, kita perlu mengedepankan yang namanya ilmu, Bapak Ibu. Tidak mengedepankan rasa atau perasaan. Contoh misalnya, ini nyun sewu nggih Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh konkret. Siapa di antara kita yang sering berhutang? Loh, hutang itu manusiawi? Iya. Apakah orang berhutang itu wajib untuk mengembalikan? Wajib. Tapi suatu ketika kalau ada warga kita yang berhutang dan dia tidak mampu untuk mengembalikannya, apa yang harus kita perbuat sebagai warga atau sebagai masyarakat kita atau kita sebagai tetangganya? Nah, dalam hal ini kalau kita kedepankan perasaan, maka kita akan menyatakan kamu yang punya hutang harus membayar tepat waktu, atau memangnya kalau misalnya tidak bisa tepat waktu, suatu ketika kamu harus bayar. Tapi kalau perasaan itu tetap kita pegang, sampai kapanpun kita itu akan dongkol kepada orang yang mengutang kepada kita karena dia tidak bisa membayar hutang. Yakin deh, dongkol. Dongkol ini atau membawakan perasaan itu akan menyebabkan kita itu apa? Ikrar kita tadi itu cuma hanya di bibir saja. Ya, saya maafkan. Ya, mari kita saling memaafkan. Tapi rasa dongkol itu tetap ada di perasaan kita. Oleh karena itu, perasaan harus kita barengi dengan yang namanya ilmu. Ada sebuah kisah dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini adalah seorang ulama di kalangan muslim, di bab hukukul muslim. Jadi adalah mungkin kita bisa jadi pelajaran gitu.
hubungan antara seseorang yang bersaudara. Saya menganggap bahwa RT 09 ini adalah sedulur salawasi. Seseorang yang mempunyai hubungan persaudaraan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab hukukul muslim atau dalam hubungan sesama muslim, ada suatu ketika ada hadis dari hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang duduk-duduk. Ini cerita nih Bapak Ibu nih. Saya ambilkan dari apa yang saya pernah baca begitu. Tapi pelajaran ini ketika Nabi Muhammad itu duduk-duduk dengan sahabatnya, suatu ketika beliau tertawa tersenyum sampai ada riwayat menyatakan bahwa sampai terlihat gigi depannya. Nabi Muhammad itu jarang tertawa terbahak-bahak, cuman hanya senyum saja, tapi ketika itu duduk-duduk tertawa sambil terlihat giginya, jadi tertawa riang. Sahabat bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau sampai tertawa sedemikian rupa?" Kemudian Nabi menjawab bahwa saya diceritakan sebuah kisah oleh malaikat Jibril bahwa ada dua orang yang sedang duduk bersimpuh di hadapan Tuhan Allah itu untuk mencari keadilan. Duduk bersimpuh itu pripun nggih? Mungkin pantatnya itu diletakkan di telapak kaki gitu. Menuntut, ada dua orang muslim itu menuntut keadilan. Yang satu itu mempunyai hutang terhadap yang lain tapi belum sempat disaur atau belum sempat dilunasi ketika di dunia, kemudian dibawa sampai ke akhirat menuntut keadilan bahwa dia masih punya hutang. Hutangnya tidak cuma hutang harta tapi juga hutang perasaan. Jadi dua orang ini meminta keadilan. Katakanlah si A yang mempunyai hutang terhadap si B. Si A ini menuntut, si A ini yang mempunyai hutang, B yang menuntut kepada A. B menyatakan pada Allah, "Ya Allah, saya minta keadilan karena si A ini belum nyaur utang dan menyakitkan hati saya ketika di dunia." Allah mengatakan, "Loh, kamu berdua itu kan sedulur. Masa sedulur itu menyebabkan yang satu ini masuk ke neraka gara-gara hal ini? Mestinya yang namanya sedulur semuanya selamat." Allah bingung. Loh, kamu ini gimana? Mestinya yang namanya sedulur itu mestinya ya kalau sama-sama seneng ya semuanya seneng. Kenapa kamu menyebabkan saudaramu ini justru nanti masuk ke dalam neraka? Oke, kalau begitu begini. Si A, kamu punya kebaikan berapa? Saya punya segini. Ketika dia itu diambil kebaikannya kepada si B masih kurang. Allah mengatakan kebaikanmu berikan kepada si B karena kamu sudah mendolimi ketika hidup di dunia. Maka semua amal kebaikan si A diberikan si B tapi masih kurang. Si B menuntut, "Ya Allah, ini belum adil. Kenapa? Kok kamu menyatakan bukan sudah saya berikan semua dan dia kebaikannya sudah habis?" Oleh karena itu si B menyatakan, "Ya kalau begitu ya Allah, kesalahan saya berikanlah kepada si A. Itu baru adil." Oke, kalau begitu, kalau kamu menyatakan ini adil kata Allah, akan aku kabulkan. Tapi si A, bagaimana menurut kamu? Si A menyatakan bahwa kalau ini memang adalah takdirku, saya akan manut kepadamu ya Allah. Suatu ketika Allah menyatakan, "Sebentar, B, coba lihat apa yang ada di sana." Allah menunjukkan ada surga bermahligai permata, bertahtakan emas, sehingga si B ini bertanya, "Ya Allah, surga itu alangkah indahnya untuk siapakah?" Pasti yang ada di dalam surga itu pasti adalah Nabi. Kata Allah, "Tidak, itu bisa kamu dapatkan
buat Siti. Kok bisa? Berapa harga surga itu bisa aku dapatkan? Kata Allah, maafkanlah saja si A itu. Ya, yang sudah kamu tuntut, kebaikannya sudah diberikan kepada kamu, dan kamu sudah memberikan kesalahannya pada si dia. Kalau kamu itu memaafkan, maka surga itu bisa kamu dapatkan. Ini hadis riwayat Ahmad yang dinyatakan sebagai Hasan. Hasan itu adalah bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini masa sih iya gitu. Katanya kita itu RT 9 itu adalah sedulur sak lawase. Masa tidak bisa saling memaafkan dengan rasa tawaduk dan ikhlas? Tawaduk ini menapa? Tawaduk itu bahwa di dalam masyarakat ini ada yang sebagai pejabat, jangan nyatakan pejabatnya itu di lingkungan kita. Semua kita itu sama, kita sebagai RT 9. Yang dia sebagai kepala sekolah, sebagai rektor, sebagai profesor, sebagai dokter dan sebagainya, hilangkan itu semua untuk menyatakan apa? Bahwa kita itu kalau di hadapan Allah itu semuanya sama. Tinggal siapa yang bisa memberikan maaf, itu adalah yang bisa oleh Allah akan diberikan ganjaran yang lebih besar. Oleh karena itu, niki nun sewu nggih. Mudah-mudahan kita sampai Syawal berikutnya tidak ngerundeli orang nggih. Tidak ngomongin orang nggih. Apalagi kalau sudah kumpul-kumpul di tempatnya belanja. Si Ibu Ani kok ngene iki. Jenenge ternyata Pak Iwan karo Bu Iwan iki jotaan to. Lho pripun? Lah ketika boncengan iku cekelan apa wesi sing mburi ora dakepan. Nah itu artinya sudah ngomongin orang, ya. Maka mari kita stop. Coba ikrarnya tadi ingin menjadi sadulur salawasi atau mau cuma hanya di bibir saja? Kalau pengen sadulur salawasi, stop yang namanya menggunjing orang. Sanggup napa mboten? Kudune sing diikrarke niku lho, Pak. Ya, sing diikrarke niku, saya berjanji tidak ngomongin orang. Saya berjanji tidak menyusahkan orang, terutama sedulur salawasi. Kalau begitu ingin sedulur salawasi, mari kita saling memaafkan. Dengan cara apa? Tidak cuma memaafkan tapi juga saling membantu. Oleh Allah mengatakan barang siapa saling membantu sesama yang dinamakan sedulur, tidak cuma sesama muslim tapi sama sedulur yang ada di sini, Allah akan memberikan ketenangan hidup. Bagi bapak ibu yang punya hutang kepada tetangganya, biar tidak digerundeli, biar tidak nanti di akhirat nanti nopo jadi orang yang justru malah kebaikannya diambil, malah yang kejelekan kita itu ya yang malah kita itu punya kejelekan malah ditambah sama orang. Jangan sampai terjadi. Maka berupaya yang punya hutang, yang punya semacam perasaan yang menyakiti orang, segera dibayar, segera meminta maaf. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di malam hari ini ikrar kita tadi mudah-mudahan bisa kita kita terapkan. Mari kita lihat ya Pak Ilyas ya. Pak Ilyas nanti kalau dawuh misalnya, ayo kita kerja bakti, monggo kita kerja bakti sama-sama. Apabila ada yang tidak bisa hadir, jangan sekali-kali digrenengi. Kita itu berupaya untuk apa? Kita berupaya untuk berbaik sangka. Masya Allah tadi itu sebetulnya yang memberikan tausiah mestinya adalah Pak Haji Mustafa, tapi beliau itu sedang tidak enak badan. Mudah-mudahan semua warga kita, tidak cuma hanya Pak Haji Mustafa, kalau ada warga kita yang saat ini sakit ataupun memang tidak bisa hadir, kalaupun itu sakit, mudah-mudahan Allah diangkat penyakitnya, diberi kesehatan kembali. Apabila dari
sedulur-sedulur kita di RT 9 yang saat ini ada kesusahan, mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan. Mari yang beragama Muslim, kami minta untuk membacakan surat Fatihah untuk istilahnya kebersamaan dan kerukunan di wilayah RT 9. Al-Hadiniyah Biridul Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat sombong kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang bersih, bisa saling memaafkan dan memberikan maaf. Mudah-mudahan Allah kita diberikan rizki yang berlimpah dan berkah. Mudah-mudahan Allah terutama bagi warga RT 9 kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkarya untuk memajukan di RT 9 ini. Mari terakhir kita bersama-sama untuk berdoa. Bagi yang beragama Muslim, kami mohon untuk mengaminkan doa kami. Bagi yang beragama lain, sebisanya untuk maklum dan berupaya untuk bisa berdoa untuk keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ibrahim, dan juga mudah-mudahan keselamatan baginya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan maaf kepada kami, tidak cuma kepada sesama muslim, tapi juga mohon maafkan juga kami yang berada di RT 9. Mudah-mudahan dengan ampunan-Mu Allah memberikan berkahan kepada warga RT 9. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ta'afana ma'al abrar. Ya Allah, saya menyadari bahwa kami adalah hamba yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau adalah Maha segalanya memberikan ampun. Tidak ada penghuni surga yang tidak Engkau ampuni ya Allah. Oleh karena itu masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang diberi ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami hidup di dunia ini semua kebaikan-Mu. Ya Allah, berikanlah kami hidup setelah di dunia ini adalah kebaikan-Mu juga. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan warga RT 9 ini untuk saling membantu dan memberikan kebaikan satu sama lain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selebihnya mohon maaf, saya Altaf Setiawan atau dipanggil Pak Iwan. Secara pribadi banyak kesalahan, saya mohon maaf, untuk dimaafkan juga. Dan saya pribadi beserta keluarga juga apabila selama bermasyarakat di RT 9 kami mohon dimaafkan segala kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.